Di malam ini yang akan menjadi narasumber kita yaitu Al-Ustaz Iqbal Nur Al-Athari hafizallahu taala, dan beliau sudah hadir bersama kita di studio Muaz TV. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Antum sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini kan tiap malam Sabtu ini Ustaz, tema kita yang sering dijawab dan yang sering masuk pertanyaannya tentang masalah keluarga, tentang masalah wanita Ustaz. Nah, ini seolah-olah permasalahan dalam rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya Ustaz. Ya. Apakah memang seperti itu godaannya atau seperti itu tantangannya Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terkait permasalahan atau poin masalah, maka masalah itu bukan cuma hadir di kehidupan rumah tangga. Nah, yang namanya dunia itu tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, kan begitu? Yeah. Karena dunia ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri darul bala, tempat untuk menerima ujian. Yeah. Ujian, masalah, itu semua diberikan di atas kehidupan dunia. Untuk memanennya di mana? Dipanen nanti di akhirat. Nah, berbicara masalah keluarga, berarti ketika Anda melangkah untuk kemudian berkeluarga, maka akan ada sebuah tantangan, akan ada sebuah masalah, itu pasti. Yeah. Dan Anda tidak bisa lari dari sebuah masalah itu. Yang namanya keluarga pasti ada permasalahan. Bahkan keluarga nubuah, bahkan keluarga Nabi pun ada permasalahan, kan? Dan itu sesuatu yang wajar. Tapi seolah-olah masalah keluarga ini kayak gunung yang besar yang siap menimpa ketika ada masalah ini Zat. Padahal ketika kita berinteraksi dengan teman itu kan, padahal sebenarnya ada masalah juga, tapi kadang kita melihatnya kecil. Kenapa? Ketika kita berinteraksi dengan teman, sahabat, guru mungkin di luar, jarang sekali ada permasalahan. Kalaupun ada, cepat selesai. Betul. Kenapa? Karena kita berjumpa sama mereka 2 jam, 3 jam. Betul. Tapi kalau bertemu dengan istri, dengan keluarga, tiap hari, tiap tiap saat. hari. Anda lihat istri sebelum tidur, Anda bangun tidur dengan wajah yang sama. Nah, betul loh. Jadi itulah yang kemudian menimbulkan bibit-bibit permasalahan. Apalagi kalau masalah hari ini tidak diselesaikan, menunggu esok, bertumpuk jumlah masalah, itu akan menjadi fase krisis di dalam kehidupan rumah tangga. Dalam parenting keluarga Islami disebutkan oleh ahli-ahli kita, ada fase madu misalkan, ada fase repot, ada fase kritis, dan ada fase stabil. Nah, itu saja. Nah, berarti memang ada masa-masa tertentu. Dan itu setiap fase dia membutuhkan ilmu. Dia membutuhkan ilmu. Ketika di fase repot ini Anda tidak bisa menyelesaikannya, masuk di dalam fase krisis. Yang terkadang membuat hubungan terpisahkan. Tapi kalau Anda berhasil melewatinya, maka Anda masuk dalam fase stabil. Membuat kehidupan rumah tangga itu bertahan sampai sehidup sesurga, insya Allah. Masya Allah, sehidup sesurga, Masya Allah. Dan ini Zat, ada pertanyaan yang masuk dari hamba Allah di kota seberang. Atau seberang mana ini Zat? Akhir-akhir ini seringkali adu mulut terjadi antara anak dengan istri. Situasi ini membuat anak tidak betah. Kadang ada bisikan untuk menceraikannya, tapi teringat wajah si kecil Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Inilah yang kemudian tadi kita sempat bahas ya. Kehidupan rumah tangga itu ada 4 fase. Ada yang disebut dengan fase madu, manis-manisnya. Nah, ini pengantin baru. Ini bulan madu berarti. Nggak ada masalah, insya Allah. Masya Allah. Di fase repot, nah, disinilah fase yang kemudian dibutuhkan kedewasaan. Siapa yang paling mendapatkan efeknya di fase repot ini adalah istri. Nah, tadi saudara kita bertanya, sering bertengkar. Betul. Ada bisikan untuk menceraikan, tetapi teringat wajah si kecil. Bisa jadi mereka ini sudah dikaruniai beberapa orang anak, kan begitu? Ada lagi anak yang baru lahir, sehingga kemudian ada kerepotan yang lebih banyak lagi di masa-masa sebelumnya, kan begitu? Di fase repot ini, maka seorang suami dibutuhkan kedewasaan. Seorang istri yang baru saja mungkin melahirkan. Betul. Dibutuhkan kehadirannya oleh sang bayi. Untuk yang punya bayi paham ini, insya Allah. Kalau kita sudah punya bayi, yang paling repot itu pasti istri.
Kita suami tidur. Yeah. Paling banyak tidur. Kalaupun kita bangun karena tangisan si anak, paling sekali. Bangun, kasih bangun istri. Betul. Bangun anak tak menangis. Betul. Kan begitu. Nah, di fase repot ini, istri yang paling repot. Kadang jam makannya tidak tentu. Betul, Ustaz. Kadang untuk mandi, itu pun jarang. Karena dia harus mengurus bayi. Dia harus menggendong si bayi dari yang beratnya 3 kilo sampai usia 2 tahun yang beratnya mungkin 14 sampai 15 kilo. Dan itu setiap hari dia lakukan. Bukannya dia tidak mau mengeluh. Iya, betul. Kan? Tapi karena istri itu paham, itu ladang pahala dan ketaatan. Nah, itu dibutuhkan dari sisi kita untuk mengerti keadaan mereka. Bahkan hasrat mereka untuk melayani suami mereka akan berkurang pasti. Di saat repot-repot. Repot itu. Nah, maka dibutuhkan kecakapan dari seorang suami, kedewasaan dari seorang suami untuk melihat fase ini. Nah, belum lagi, alhamdulillah kalau mungkin istrinya punya pembantu di rumah. ART. Kan? Ada yang bisa cuci baju, ada yang bisa buat makanan, tapi ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diwakilkan sama orang pembantu. Lain. Betul. Kan? Nah, maksudnya permasalahan untuk melayani suami. Nah, itu semuanya ada pada istri. Nah, ketika di fase repot ini kita sebagai suami tidak memahami istri kita dengan baik, kita bisa masuk di dalam fase kritis. Nah, ini tadi dia sudah masuk di dalam fase kritis. Nah, ketika seorang suami misalkan kita pulang ke rumah, rumah berantakan, itu terkadang mau emosi. Betul. Kan? Tapi ketika kita melihat kita masih di dalam fase repot, ketika kita tidak bisa bantu istri membereskan, membersihkan, maka kita lebih bagus diam daripada berkomentar. Jadi karena diam kita, iya betul, karena diam kita itu untuk menjaga perasaan mereka. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan tuntunan yang sangat luar biasa, sebagaimana diceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Nabi kalau di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Nabi kalau sudah masuk rumah, boleh dia tunjukkan dirinya sebagai seorang suami. Dia membantu pekerjaan istrinya. Kapan Nabi berhenti? Ketika dia mendengarkan azan. Kalau Nabi sudah dengar azan, sudah berangkat sholat. Apa maksud Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia ingin menggambarkan sosok seorang suami yang ideal. Suami yang ideal itu kalau pulang ke rumah, dia bantu istrinya. Kalau bisa dia buat air panas sendiri, dia buat air panas sendiri. Masya Allah. Dia buat kopi sendiri, dia buat teh sendiri. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu termasuk di antara perkara-perkara sunnah. Dan itu di antara perkara-perkara yang bisa melekatkan dan mengekalkan cinta seorang istri, bahkan semakin bertambah untuk suaminya. Nah, perkara yang paling menyenangkan bagi istri-istri kita, tak kala kita mengerti kondisi mereka. Ingin dipahami berarti. Itu ingin dipahami. Nah, makanya di fase-fase ini, di fase repot ini, ada anak-anak kecil, itu istri kita yang paling repot. Kelihatan sekali. Nah, dan terkadang kita acuh tak acuh. Sebagian suami acuh tak acuh, tidak mengerti. Nah, bahkan mau menggendong anaknya saja tidak mengerti. Nah, bagaimana kuatnya seorang wanita dia mampu menggendong tanpa berkeluh kesah. Nah, ketika pelayanan seorang istri berkurang kepada suami, mereka juga punya rasa bersalah. Tapi apa mau dikata? Mau diapa gitu? Apa mau diapa? Nah, dibutuhkan kedewasaan. Sesekali tanya mereka, tanya istri-istri kita, ketika mereka dalam fase repot ini, tanyakan kepada mereka, sayang mau makan apa, misalkan begitu kan? Karena tidak sempat untuk memasak, tidak sempat untuk memasak, bahkan untuk berdandan mungkin. Tersita waktunya untuk mengurusi anak-anak kita. Nah, sementara itu kita tidak mengerti, tidak ada ilmunya. Nah, ujung-ujungnya karena berantakan, bertengkar, maunya cerai. Dia pikir setelah cerai masalah selesai. Nah, betul bisa jadi itu masalah lebih besar. Nah, maka dibutuhkan seorang suami yang kemudian mau belajar. Nah, kehidupan rumah tangga ini kehidupan yang sangat kompleks. Masalah demi masalah sebagaimana yang antum sampaikan tadi di awal pertemuan kita. Selalu saja ada masalah. Masalah itu untuk semakin meningkatkan kedewasaan. Nah, cara kita menyikapi sebuah permasalahan, mengambil jalan keluar, dibutuhkan seorang suami-suami yang solutif. Nah,
Bukan mempermasalahkan masalah. Bukan mempermasalahkan sebuah masalah. Nah ini mudah-mudahan beliau mengerti dari jawaban kita ini. Kalau setelah fase repot-repotnya itu ada setelah lagi fase repot inilah yang kemudian bercabang menjadi fase kritis dan fase stabil. Mampu Anda melewati fase repot ini, Anda masuk di dalam fase stabil di dalam pernikahan. Tapi kalau tidak selesai di fase repot ini, masuk di dalam fase kritis. Perpisahan. Iya. Nah, dan itu banyak terjadi. Kenapa? Tidak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban. Itu saja masalah. Setelah stabil, aman berarti? Aman, insya Allah. Udah saling memahami. Karena sudah dewasa, setiap ada masalah, mampu diselesaikan. Bukan malah saling bertahan gitu ya? Nah. Masya Allah, ini sebuah jawaban yang sangat berharga bagi sahabat MOS yang sudah atau baru saja masuk ke bahtera rumah tangga. Dan tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk belajar. Bagi sahabat MOS yang ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi kami di 081387846943. Dan untuk pesan singkat di 085255500943. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Berikutnya kita akan mengangkat pertanyaan yang masuk dari Bapak Dedi di Ranometo. Ustadz mau tanya, jika muslim dan orang tua non muslim bolehkah dan apakah pertanyaan kurang jelas sih. Bolehkah untuk saling mendoakan, Ustadz? Nah, anak dan orang tua ya. Ya. Nah, anak dan orang tua yang kemudian orang tuanya masih di dalam kekufuran, maka seorang anak dia wajib untuk mendoakan orang tuanya. Doakan untuk mendapatkan hidayah. Nah, doakan untuk mendapatkan hidayah. Beda halnya ketika mereka telah meninggalkan kita. Nah, maka lin nabiyyi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dalam ayat yang lain, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mendoakan bagi orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka adalah kerabat mereka sendiri. Walaupun mereka setelah jelas kata Allah, mereka masuk di dalam penghuni neraka jahanam. Nah, selama mereka masih hidup, maka kita kewajiban sebagai seorang anak tetap mendoakan hidayah untuk mereka. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendoakan dan mendakwahkan Islam ini kepada pamannya Abu Thalib. Nah, yang kemudian mati di atas kekufuran. Ya. Taib, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian berikutnya kita akan beralih ke pertanyaan hamba Allah di Kendari. Ustaz, saya mau tanya, bagi kami perempuan yang sholatnya di rumah, apakah dibolehkan melaksanakan sholat sebelum selesai azan dikumandangkan atau harus menunggu dulu sampai selesai azan di masjid? Barakallahu fiikum. Nah, fiikum barakallah. Tanda masuknya waktu sholat itu adalah azan. Nah, azan. Terkadang ada sebagian masjid yang kemudian azannya juga terlambat. Nah, ada juga yang terlalu cepat. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ambil waktu sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika matahari sudah tergelincir, masuk waktu duhur. Ketika bayangan matahari lebih panjang dari aslinya, 2 kali lipat masuk waktu asar dan seterusnya. Nah, itu diantara waktu-waktu sholat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, yang jelasnya menunggu selesai azan. Ketika sudah masuk waktu. Ketika sudah masuk waktu. Nah, di situ baru Anda mendirikan sholat. Tapi tidak perlu menunggu iqamat kan, Ustaz? Tidak perlu menunggu iqamat. Nah, karena ada sebagian wanita ketika sholat nunggu dulu. Kalau sudah selesai orang sholat di masjid baru dia. Tidak ada dalil yang menyebutkan itu, karena pertanda masuknya waktu sholat adalah azan yang dikumandangkan, bukan iqamat. Kalau bagi wanita ketika akan sholat di rumah kan, Ustaz ya, ketika mereka akan berjamaah, apakah mereka juga mengumandangkan azan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka tidak mengumandangkan azan. Nah, karena azan itu untuk panggilan, yang di luar untuk memanggil kaum lelaki. Nah, sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan mereka mengumandangkan iqamah. Nah, seluruh pendapat-pendapat ini punya sisi pendalilan. Nah, hanya sisi imamnya saja yang berbeda ya. Kalau kita laki-laki kan berdiri di depan, sementara kaum wanita dia berdiri di tengah imamnya. Tidak ada yang menonjol di antara mereka. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari Hendra Wajitu Tulang Bawang di Lampung. Ustaz, saya pernah sholat di shaf terdepan dan yang paling pinggir
sementara ada sebelah kiri saya batal sholatnya dan jamaah tersebut keluar dari softnya, jadi soft yang ada jadi kosong. Yang saya tanyakan, apakah saya harus bergeser untuk mengisi soft yang kosong tadi, Ustaz? Terima kasih, wa jazakumullah khairan. Kosongnya di mana? Di sebelah kirinya, Ustaz. Oh, dia di kanan? Iya. Sini masuk kiri ya? Nah, dia bergeser. Mendekat imam di depan, dia mendekat softnya. Nah, ketika dia menunggu dari belakang tidak ada yang maju, dia bergeser ke kiri. Semakin merapatkan soft. Nah, kalau di depan kita kosong, tetap boleh juga maju? Boleh kita maju. Yang paling berhak ini siapa, Ustaz? Apakah yang di sampingnya atau yang di depan? Fastabiqul khairat. Silakan berlomba-lomba untuk cepat mengisinya. Karena soft yang pertama ini punya keutamaan. Ya'lamun nasu ma fi shaffil awwal la atauhum. Kalau manusia itu tahu keutamaan berdiri pada saf yang pertama, mereka akan senantiasa mendatanginya walaupun harus dengan mengundi. Nah, kalau batasan melangkah ada nggak, Ustaz? Batasan melangkah selama inna fi salati la syughla, kata Nabi, sesungguhnya di dalam perkara salat itu adalah sebuah kesibukan. Selama langkah itu adalah langkah yang wajar untuk kemudian mengisi sebuah saf, maka itu diperbolehkan. Bukan berarti kalau dari belakang gitu kan ada 10 langkah, itu jelas. Nah, kalau kita di soft kedua, kosong di depan, berarti kan ada 2 langkah saja kita melangkah ke depan, insya Allah tidak ada masalah. Nah, karena menyambung soft itu adalah sebuah kewajiban. Nah, man wasala soft wasalahullah. Siapa yang menyambung soft, maka Allah akan menyambungnya. Oh, Masya Allah. Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Bapak? Dari Pak Sudirman di Luwu, Sulawesi Selatan, Ustaz. Ya, silakan Pak Sudirman. Ini ada permasalahan keluarga ini, ada di dalam kampung ini ada bermasalah, berpisah istrinya tinggalkan suaminya, berselang berapa bulan ini, mungkin 1-2 bulan tinggalkan suaminya. Tahu-tahu baru-baru ini istrinya kembali lagi, dan sama-sama lagi suaminya tinggalkan rumahnya dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, bagaimana masalah perkawinannya, karena sudah lama berpisah, baru waktunya berpisah agak seperti diceritakan tadi, sudah kritis baru tinggalkan, Ustaz. Bagaimana status perkawinannya? Si istri ini berapa bulan dia kembali, Pak? Dia bawa suami yang baru? Kurang lebih 2-3 bulan ini, Ustaz. Dia tinggalkan suaminya. Tapi kan dia kembali lagi kepada suaminya tadi. Baru setelah baru-baru ini dia lagi tinggalkan, artinya dia pergi lagi sama-sama suaminya, Ustaz, kembali. Cuma yang diantara itu yang 2-3 bulan itu yang saya pertanyakan, karena karena dia tinggalkan suaminya itu. Berarti si istri ini apakah harus menikah kembali ataukah memang sudah bisa? Apakah sudah jatuh talak atau cerai ya? Makasih Pak Sudirman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebuah dosa besar seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian kata beliau tadi, setelah 2-3 bulan dia kembali lagi. Nah, selama suami tidak mengeluarkan kata-kata cerai, tidak mengeluarkan kata-kata talak ketika si istri pergi, maka pernikahan ini masih tetap dihukumi sebagai hukum pernikahan. Nah, kebesaran hati suami ingin memaafkan, nah itu merupakan sesuatu yang bisa dimakluminya. Nah, tinggal si istri ini dia bertobat karena telah meninggalkan suaminya, meninggalkan pintu surganya selama 2-3 bulan. Maka hendaknya dia berusaha menunjukkan baktinya kembali kepada suaminya dengan melayaninya dengan baik, menghormatinya dan mentaatinya pada perkara-perkara yang tidak bertentangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum pernikahan tetap sah selama suami tidak mengeluarkan kata talak untuk istrinya. Allah taala alam. Tapi kalau misalnya ada nggak batasan waktu tertentu saat sebuah pasangan berpisah? Nah, tanpa diketahui kabarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan batasan 4 bulan. 4 bulan. Memberikan batasan 4 bulan. Nah,
Lewat dari itu talak jatuh. Talak. Nah, seorang suami yang pergi tanpa kabar, misalkan. Iya. Nah, beda kalau istri kan. Kalau istri kan memang talak pada suami. Iya. Tapi kalau misalnya suami pergi tanpa kabar, tiba-tiba melaut tanpa kabar. Setelah itu berlalu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, maka di usia pernikahan setelah kepergiannya beliau tanpa kabar itu 4 bulan, maka jatuh talak 1. Nah, kemudian sahabat Mos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang menarik Ustaz dari hamba Allah di Tulang Bawang Lampung. Ustaz, bagaimanakah tata cara mandi junub yang benar sesuai syariat? Nah, mandi junub ini ada mandi yang kemudian sempurna, ada mandi yang mencukupi. Ya. Kita bahas dulu mandi yang mencukupi. Mandi yang mencukupi ini cukup dia membasahi seluruh anggota tubuhnya dengan air. Cukup saja. Itu namanya mencukupi. Ya. Jelasnya niat. Nah, karena itu yang membedakan mandi janabah dengan mandi biasa. Nah, walaupun Anda mengguyur tubuh tapi tidak punya niat, maka Anda bisa dikatakan telah mandi janabah. Contohnya kalau lagi di sungai, Anda mau mandi janabah, ya udah niat aja langsung nyemplung ke sungai. Sudah bahasa insyaallah. Sudah mencukupi, itu mandi yang mencukupi. Nah, sekarang mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna itu adalah mandi janabah yang kemudian dipenuhi seluruh sunnah-sunnah mandinya. Nah, yang pertama dia mencuci kemaluannya. Kemudian dia mencuci kedua tangannya. Setelah dia mencuci kedua tangannya, dia berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Istinsar. Boleh dia akhirkan kakinya di akhir mandi, atau boleh dia langsung merangkaikan cuci kaki dengan wudu tadi. Kemudian membasuh seluruh tubuhnya, mulai dari sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Ini mandi yang sempurna. Nah, jadi ada 2 model saja. Ya? 2 model. Ada yang sempurna, ada yang mencukupi. Anda boleh pilih yang mana. Nah, untuk apa yang mencukupi ini kita pahami. Jadi kalau ada keadaan-keadaan darurat misalkan, masjid sudah komat, ternyata lagi junub, ya udah ambil yang mencukupi saja, baru segera ke masjid. Nah, Masya Allah. Kemudian berikutnya Ustaz, kita akan mengambil pertanyaan dari hamba Allah di Jepara, Jawa Tengah. Ustaz mau tanya bagaimana caranya meninggalkan sholat bagi imam yang batal, Ustaz? Meninggalkan sholat. Imam, dia imam. Batal, ya udah langsung tinggalkan saja. Nah, langsung pergi saja. Pergi. Lagi berdiri, silakan Anda lewat. Nah, lewat di samping gitu. Nah, lewat di samping. Makanya masjid yang paham itu pasti ada pintu bagian depan. Itu pintu imam namanya. Nah, itu pintu imam. Nah, yang di belakang pasti sudah paham. Nah, makanya yang di belakang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Orang-orang yang di belakangku itu kata Nabi, di saf pertama di belakang imam adalah orang-orang yang punya pemahaman. Nah, punya pemahaman. Jangan simpan di situ orang yang tidak paham. Tiba-tiba imamnya batal, dan di belakang bingung mau bikin apa. Nah, jadi kalau imam batal silakan dia meninggalkan tempat itu. Jangan dia bertahan di situ. Nanti diselesaikan saja dulu. Tidak bisa. Nah, kalau sudah batal silakan pergi, dan di belakang akan maju menggantikan Anda sebagai imam, dan Anda masuk sebagai makmum di belakang. Tapi ketika tidak punya pintu samping, boleh menerobos. Dia lewat saja, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Dia maju, dia lewat situ di jalan yang telah kemudian makmum maju ke depan. Dalam praktek ini, ada juga yang katanya tarik orang di belakang gitu, sebelum pergi. Kalau mereka tidak paham, dia berikan isyarat maju. Dia perintahkan untuk maju, untuk menggantikan dia. Yang jelasnya kalau dia batal, dia harus segera meninggalkan tempat itu. Nah, lagi sujud misalkan, baru sujud, pas mau sujud kedua, batal dia. Silahkan dia bangun, dia katakan saya sudah batal, silahkan ganti. Boleh berbicara. Iya, kan sudah batal dia. Nah, sudah batal. Iya. Tapi barakallahu fiik Ustaz, kemudian berikutnya kita ambil dari penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Hamba Allah di Kendari, Ahi. Iya, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, aku mau tanya nih masalah doa Ustaz. Asdalnya berdoa itu apakah pada saat melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah? Karena saya pernah mendengar kajian dari salah seorang Ustaz, katanya kalau mau berdoa sesuai kebutuhan kita dilaksanakan pada salat sunnah, bukan pada salat fardu. Mohon biasanya Ustaz,
Baik. Nah, kemudian kedua Ustaz, masalah mahar. Kalau mau menikah kan, apakah mahar itu adalah suatu syariat, masuk dalam suatu syariat, keharusan, atau bagaimana Ustaz? Kalau misalnya tidak ada mahar, apakah berdosa juga kalau kita misalnya tidak menyerahkan sebuah mahar? Iya. Saya kira saja Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, permasalahan doa, apakah dia di sholat fardu atau di sholat sunnah? Nah, doa ini kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah perkara ibadah. Nah, maka ibadah ini kaidahnya adalah perkara-perkara tauqifiyah, tidak boleh dilakukan kecuali dibangun di atas dalil. Nah, terkait permasalahan Anda berdoa selesai sholat fardu atau selesai sholat sunnah, maka silakan Anda mencari riwayatnya dari Nabi. Nah, maka Syekh bin Baz mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi itu selesai sholat fardu, selesai sholat sunnah beliau berdoa. Nah, tidak ada. Nah, karena kalau mau berdoa silahkan, itu mutlak. Tetapi jangan Anda wajibkan. Yang ingin kami ingatkan di sini, doa yang paling bagus diucapkan dan dipanjatkan ketika Anda dalam kondisi sedang beribadah. Di dalam sholat berarti? Berarti silahkan lihat, ibadah yang paling agung itu ibadah sholat. Makanya Nabi mengatakan dan memotivasi untuk banyak berdoa di waktu sholat. Nah, di waktu sujud. Nah, aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbih wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya tatkala dia sedang sujud, maka perbanyak minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak hafal bahasa Arabnya. Fadlal, silakan Anda berdoa pakai bahasa Indonesia. Tidak ada permasalahan. Nah, Nabi mengajarkan doa di hadapan para sahabat ketika hendak salam. Itu di antara tempat-tempat mustajabah doa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, jangan malah memilih tempat-tempat yang Nabi tidak berdoa di situ. Nah, jadi di waktu sholat ini banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sujud sebelum salam, doa yang paling banyak sudah di situ. Nah, kalau Anda mau berdoa di setelah sholat sunnah, afdal, tidak ada permasalahan. Nah, tidak ada permasalahan. Tapi cerdaslah di dalam memilih tempat-tempat mustajabah. Nah, cerdaslah di dalam memilih tempat-tempat mustajabah di dalam berdoa. Nah, tapi kalau berdoa setelah sholat fardu nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Untuk dia pribadi. Saja. Nah, jangan Anda pimpin. Iya. Untuk dia pribadi nggak ada masalah. Nah, kemudian mahar ini. Permasalahan mahar ini adalah hak seorang istri. Nah, dia adalah hak seorang istri dan syarat pernikahan harus diberikan. Harus diberikan walaupun Anda mengutang. Nah, walaupun Anda harus berutang untuk mendapatkan mahar itu, karena itu adalah syarat pernikahan. Nah, rukun pernikahan bahkan mahar itu. Makanya harus ada. Nah, seperangkat alat sholat. Nah, walaupun seperangkat alat sholat, dan itu memang yang paling murah di Indonesia. Dan yang menjadi kebiasaan. Dan sudah menjadi kebiasaan paling murah. Tidak ada di tempat lain. Lalu bagaimana dengan uang panai? Nah, itu yang uang panai inilah yang kemudian terkadang membuat ibadah yang agung ini ternodai. Nah, uang panai itu sampai kemudian diberatkan kepada pihak laki-laki untuk kemudian menyetorkan sejumlah uang. Untuk orang bilang uang dimakan api. Nah, itu tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Uang dimakan api. Nah, sudah berapa banyak pernikahan yang tertunda karena uang panai ini. Masya Allah. Kan? Nah, padahal pernikahan ini sebuah ibadah. Pernikahan ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Nah, maka tidak sepantasnya seorang wali, orang tua meninggikan uang dimakan api ini sementara tidak memikirkan perkara ibadah yang lebih besar. Nah, mahar ini adalah hak seorang istri dan itu terus ditanyakan kepada dirinya, dia minta apa misalkan. Dan itu harus diberikan. Kata Nabi SAW, "Yustamis walau khataman min hadid." Cari maharmu, walaupun hanya sekedar cincin dari besi. Nah, tapi ketika ada mahar ini, saat ini cukup besar nih. Apakah dia uang panai ya? Uang panai ini apakah masuk dalam kategori mahar juga? Wallahu ta'ala dari apa yang dibicarakan dari kedua pihak keluarga. Kalau memang itu masuk di mahar, berarti itu haknya istri. Kan begitu? Iya. Kalau itu masuk mahar, berarti hak istri. Nah, yang berhak mengelolanya siapa? Istri.
bukan orang tua. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang kan yang terjadi di masyarakat kita bukan istri yang mengelola kan, Keluarganya. keluarga yang mengelola. Iya, betul. Berarti di adat istiadat kita, budaya kita, uang dimakan apa ini bukan Mahar. bukan masuk mahar. Ketika terjadi cerai, Nah, tidak ada pengembalian uang panai. Tidak ada pengembalian uang panai karena itu uang yang dimakan api. Nah, beda dengan mahar kan? Iya. Dia punya hukum. Padahal banyak sekali. 50 Nah. juta. Nah, kemudian nih, sebenarnya kewajiban membuat resepsi itu apakah ada pada pihak perempuan atau pada pihak laki-laki? Di malam yuhaddid syar'u fal urfu yuhaddidu. Apa yang tidak dibatasi oleh syariat, maka adat budaya setempat yang membatasinya. Makanya berbeda adat istiadat kita di Sulawesi dan adat istiadat di Jawa, teman-teman di Jawa. Teman-teman di Jawa ketika mengadakan resepsi, maka dua keluarga saling bantu-membantu. Ya. Keluarga pihak lelaki dan keluarga pihak wanita. Iya. Kenapa? Karena ini mau dimakan bersama. Mau dimakan bersama. Sehingga mereka saling membantu. Bahkan tidak banyak kita dapatkan keluarga wanita yang menanggung. Nah, murid kita kemarin kita antar menikah di Kendal, saya antar ke sana. Kita cuma berikan uang mahar 2 juta, selebihnya ditanggung sama keluarga. Masya Allah. Keluarga wanita. Begitu Mudahnya. Begitu mudahnya. Berbeda dengan kita di Sulawesi. Masih mau repot. Antum tidak bawa 50 juta. Oh, cari yang lain. Kan begitu. Padahal kalau mau dibilang tamu-tamu kita bersama. Nah, yang mengharapkan pernikahan ini bukan saya sendiri. Iya. Anak Anda juga sebagai wanita, kan begitu. Nah, itu yang perlu sedikit diperbaiki. Iya. Nah, jadi selama tidak bertentangan dengan syariat, sebenarnya tidak ada permasalahan. Tinggal dicari saja win-win solusinya. Iya, betul. Nah, cari jalan keluarnya bersama. Nah, semoga penanya bisa paham dari penjelasan dari narasumber kita. Ada pertanyaan menarik, Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, ini dari hamba Allah di Lorong Zaitun. Yang Anda mau tanyakan, apa syarat untuk melakukan poligami? Apakah jika sudah terpenuhi kebutuhan istri pertama secara materi atau ada hal lain yang menjadi standar? Namun sebelum dijawab, Ustaz, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Tetap di program Sahabat Muaz Bertanya. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Hadiri dan saksikan kajian tafsir Al-Muyassar. Hafizahullah Ta'ala, guna mengikuti pembahasan rutin kita, yaitu pembahasan tafsir Al-Muyassar. Penafsiran setiap ayat Al-Quran dan terjemahannya dengan narasumber Al-Ustaz Zain Zainal Muslim LC, Hafizahullah. Tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama tafsir di Al-Madinah An-Nabawiyah setiap hari Senin hingga Sabtu ba'da sholat subuh, bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Insya Allah disiarkan secara live streaming melalui Radio Muaz 94,3 FM, channel Muaz TV dan saluran TV kabel Rizky Vision, serta saluran TV nasional Budapi TV. Tebar 10.000 Iqra dan Al-Quran ke pelosok negeri. Bersama ICM Peduli dan Krisis Aid Indonesia. Mulai dari kitab Iqra dengan harga Rp15.000 per kitab. Al-Quran mulai dari harga Rp80.000 per kitab. Sudah termasuk biaya operasional loh. Donasi bisa diantarkan ke kantor Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, atau transfer di nomor rekening Bank BNI Syariah 11144444740 atas nama Krisis Aid Indonesia dengan kode bank 427 serta konfirmasi transfer Anda 0813 8383 8783 0813 8383 8783. Tebar 10.000 Iqra dan Al-Quran ke pelosok negeri. Bersama ICM Peduli dan Krisis Aid Indonesia.
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Alhamdulillah masih dalam program Sahabat Mu'adz bertanya. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan yang sempat terpending sebelum jeda tadi tentang syarat untuk melakukan poligami. Apakah ada syarat lain selain terpenuhnya kebutuhan istri pertama secara materi? Nah, Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Nah, hadis yang sangat masyhur. Nabi Mas'ud. Siapa yang telah mampu di antara kalian maka hendaknya dia menikah. Nah, ini tidak terbatas pada pernikahan yang pertama saja. Nah, bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjadikan dalil ini sebagai dalil tentang kemampuan seseorang dipersyaratkan ketika dia hendak ingin menikah lagi. Kata beliau, kalau pernikahan yang pertama saja betul-betul dipersyaratkan al-ba'ah, nah, dan al-ba'ah kata beliau, yang beliau kuatkan dia adalah kemampuan finansial. Kemampuan finansial, karena masalah kemampuan biologis hampir semua lelaki mampu melakukannya. Nah, kalau di pernikahan yang pertama saja dipersyaratkan al-ba'ah, maka justru di pernikahan yang kedua, ketiga dan keempat justru lebih dipersyaratkan lagi. Nah, sehingga telah tercukupi kebutuhan istri yang pertama dan Anda mampu untuk melangkah pada yang kedua dan yang ketiga, maka tafadhal, silahkan. Nah, silahkan, karena bisa jadi ada hak wanita lain pada diri Anda yang harus kan begitu, yang harus Anda berikan. Nah, tidak ada solusi yang paling solutif hari ini. Melihat jumlah. Betul. Kita harus jujur. Jujur saya, kita permasalahan ini jangan terlalu melibatkan perasaan. Nah, jangan terlalu melibatkan perasaan. Kita berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di luar sana mungkin belum mampu melaksanakannya, dia minta kepada Allah. Kan begitu? Diberikan kemampuan untuk bisa menerimanya dengan baik. Karena masalah poligami ini bagi seorang wanita sebuah musibah yang besar. Tinggal dia berdoa untuk menerima jalan takdir ini, dia bisa bersabar di atasnya. Nah, seorang lelaki yang telah mampu dan punya kemampuan finansial, kemudian dia tidak menikah, bisa jadi sebagian para ulama mengatakan dia tidak menikah lagi, bisa jadi dia terjatuh dalam sebuah dosa. Karena ada kebutuhan hak orang lain di situ pada dirinya. Nah, ada kebutuhan dan hak orang lain
pada dirinya. Iya. Dan itu dia tidak berikan. Oh begitu Ustaz ya? Nah, bagaimana Ustaz kalau saya tidak ingin menyakiti hati istri saya? Biasanya pembenaran. Bukan kebenaran. Nah, sudah kita katakan dan para ulama menjelaskan tidak ada solusi yang paling solutif hari ini. Syariat Allah itu pasti baik. Pasti baik. Kalau ada keburukannya mungkin kecil. Tapi yang namanya kebaikan dari syariat Allah adalah sesuatu yang nyata terpampang di depan mata. Nah, maka jangan pernah takut bagi mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa melanggar. Nah, kalau misalnya gini, ada yang mengatakan bahwa saya siap jadi kedua untuk kebutuhan saya, antum tidak usah pikirkan lagi. Saya akan memenuhi sendiri kebutuhan saya. Masya Allah, walaupun dia mengatakan yang seperti itu, kewajiban nafkah itu tetap ada pada suami. Karena disitulah qawwamanya seorang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah, bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta mereka untuk kebutuhan istri mereka. Jadi walaupun istri Anda lebih kaya daripada Anda, Anda tetap memberikan nafkah kepadanya, walaupun sedikit. Iya, karena disitulah harga diri Anda sebagai seorang suami. Nah, jadi kalau sudah dapat wanita yang seperti itu, masya Allah juga. Nah, masya Allah juga. Nah, artinya boleh. Silakan, tafadhol. Nah, masalah pembagian malam juga masalah permasalahan ridho kan? Nah, permasalahan ridho. Kalau dia bilang, oh saya cukup 2 hari saja, silahkan. Sisanya ke yang pertama gitu. Nah, dan dituntut untuk kemudian kita bisa berlaku adil. Karena ada juga mengatakan, Ustaz, saya hanya butuh pengakuan. Nah, karena mungkin dia tidak enak hidup dalam kondisi. Nah, pernikahan itu sudah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Gelar sebagai istri itu sudah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Nah, karena gelar sebagai seorang istri itu menjadikan diri Anda punya ladang ketaatan dan ladang pahala. Dan ladang pahala juga ya bagi suami Anda. Iya. Apalagi wanita-wanita yang cuma, tidak apa-apa, saya cuma butuh pengakuan. Iya. Nah, Masya Allah. Ini tinggal dididik sangat luar biasa. Itu bagus sekali. Banyak antum punya ini yang cuma butuh pengakuan. Nah, ya, kita terima telepon yang masuk. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Dari Amba Abalah di Lampung. Silakan Bapak. Mau tanya ini Ustadz. Iya. Masalah kunut Ustadz. Iya. Imam diadakan kan untuk diikuti. Iya. Kalau dia ikut imam itu kunut terus subuh itu kita harus ikuti apa kita diam aja? Iya. Iya. Cukup Pak? Ya, cukup Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait permasalahan kunut ini permasalahan yang tidak habis-habisnya ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami bagi mereka yang telah terjun di medan dakwah. Permasalahan perselisihan pendapat permasalahan kunut ini permasalahan yang sudah klasik dari dulu. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i memang berbeda pendapat terkait permasalahan kunut ini. Nah, sekarang ketika kita berada pada sebuah komunitas masyarakat yang kemudian menganggap kunut itu adalah sesuatu yang disunnahkan, maka kita ikut kunut di belakang mereka sembari menjelaskan kepada mereka. Nah, ini yang banyak terjadi di sebagian teman-teman. Nah, dia menganggap bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, tetapi dia tidak berusaha untuk kemudian menyampaikan apa yang dia yakini kepada komunitas masyarakat tersebut. Nah, sehingga terjadi percekcokan. Nah, ada yang kunut, imamnya kunut, dia tidak kunut. Berdiri aja gitu. Nah, dia menganggap itu permasalahan bid'ah. Nah, ada baiknya kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Kalau kalian berbeda pendapat pada sebuah permasalahan, kata Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, mudah sekali. Nah, Anda yang menganggap itu sebuah sunnah, silahkan datangkan dalil-dalilnya. Nah, dan Anda yang kemudian mengatakan dia perkara yang tidak disyaratkan, datangkan dalilnya. Insya Allah ada titik temunya. Insya Allah ada titik temunya. Tapi ketika setiap masyarakat itu dia memegang egonya masing-masing, memegang pendapatnya masing-masing dan tidak menghormati pendapat orang lain, disinilah
yang disebutkan di dalam syair, wa inna minal ina'an an tufahhima jahila fayas'amul jahilu annaka minka afhamu. Sesuatu yang paling sulit itu memaafkan orang yang jahil. Nah, karena orang yang jahil itu ketika dijelaskan, dia akan menganggap dirinya lebih paham daripada Anda. Nah, silakan didudukkan, didiskusikan, gunakan bahasa yang baik. Nah, karena permasalahan kunut subuh ini permasalahan yang sudah lama ada. Nah, walaupun saya sendiri tidak meyakini dia sesuatu yang disyariatkan, yang saya kuatkan. Nah, yang saya kuatkan. Terlebih yang dibaca di dalam kunut subuh ini adalah kunut witir. Nah, ya kan? Kan kunut witir. Sehingga perlu dijelaskan dengan baik kepada imam yang kemudian Bapak salat berjamaah di situ. Nah, dijelaskan bahwasanya dia bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau sesekali ditinggalkan tidak ada masalah berarti. Nah, Allahu taala alam. Terkait tentang bacaan ini, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, saya mendengar dari seorang khotib mengatakan bahwa Quran surat Al-Waqiah mendatangkan rezeki, mengusir kemiskinan. Apakah hal ini benar, Ustaz? Surat Al-Waqiah sebagai pendatang rezeki, mendatangkan rezeki dan mengusir kemiskinan. Nah, ada sebuah riwayat yang berbunyi seperti itu. Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang baca surat Waqiah di setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, tetapi derajat hadis ini palsu. Nah, boleh diamalkan nggak? Tidak bisa diamalkan. Dari sanadnya, dari periwayatan jalan Abu Syuja dari Abu Thayyibah kepada Abdullah bin Mas'ud. Abu Syuja ini tidak dikenal oleh para ulama ahli hadis. Meriwayatkan dari Abu Thayyibah lebih tidak dikenal lagi. Jadi riwayat orang yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal, dan riwayat ini tidak bisa diterima. Dia masuk di dalam hadis-hadis yang tidak boleh dipakai berhujjah, lemah. Nah, makanya khotib itu jangan sembarangan. Nah, khotib itu jangan sembarangan, dia punya tanggung jawab. Kemudian berikutnya masih terkait tentang bacaan ini. Di dalam Al-Quran ada kata wal yatalattof dalam Al-Quran. Itu artinya apa, Ustaz? Kenapa harus dicetak tebal warnanya merah? Wal yatalattof. Oh, dari dalam surat Al-Kahfi. Iya. Sebagai katanya pertengahan surat. Nah, itu dia. Kenapa itu dicetak tebal, ada yang berwarna? Itu Anda hanya dapatkan pada Al-Quran cetakan Indonesia. Nah, karena itu diyakini sebagai ayat pertengahan. Artinya apa? Artinya maka berlaku lemah lembutlah. Berlaku lemah lembutlah. Karena kalau Anda memegang mushaf cetakan Darul Fahad, Anda tidak dapatkan itu dicetak tebal, dicetak warna merah. Itu hanya pada Quran Indonesia saja. Nah, tidak ada keutamaan ketika Anda pegang itu, pas baca itu ada wirid khusus, tidak ada permasalahan. Tidak ada. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Bali. Bagaimana sikap kita saat sebagai anak yang sudah berumah tangga apabila orang tua berantem terus dan masing-masing dari keduanya minta dukungan pembenaran, dan kita tahu kalau dari mereka itu sama-sama merasa benar, tidak mau mengakui kesalahan masing-masing. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, disinilah seorang anak dia berdiri betul-betul di pertengahan, tanpa memihak kepada si bapak, tanpa memihak kepada si ibu, karena memang keduanya adalah orang tuanya. Nah, pertengkaran di hubungan keluarga sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di tengah keluarga. Selama keduanya menginginkan sebuah perdamaian, pasti akan ketemu pada sebuah titik temu. Berbeda halnya ketika memang keduanya menginginkan sebuah perpisahan. Nah, tinggal bagaimana si anak senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diskusi kepada ayahandanya, kepada ibundanya, kan begitu. Dia tanya apa sebenarnya permasalahannya, sembari dia memberikan masukan tanpa bermaksud untuk mengajari. Kan ini mungkin susah diterima kalau betul sekali. Nah, dalam permasalahan pertikaian antara kedua orang tua dibutuhkan hakam min ahliha wa hakam min ahli, kata Quran, bahasa Quran, cari hakim, penengah dari keluarga laki-laki, cari hakim dari keluarga pihak wanita. Nah, dicarikan solusinya. Kalau memang masih ingin bersama, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya. Kalau memang perpisahan yang dikehendaki, maka perpisahan pun bukan sebuah aib. Nah, bukan sebuah aib. Kemudian saat kita akan mengambil pertanyaan yang masuk
dari hamba Allah di Kendari kalau nggak salah Ustaz. Ustaz, dalam surat Ad-Duha ayat 11 atau di ayat terakhir, apakah tidak kita berdosa disebut orang sombong? Tolong diberi pencerahan Ustaz. Nah, surat Ad-Duha wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, tergantung Anda menceritakan itu niatnya apa. Kalau Anda berniat untuk menyombongkan diri, sombong. Nah, tapi ketika Anda menyampaikan itu, menceritakan nikmat itu untuk memberikan inspirasi kepada manusia, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu jelas bukan sebuah kesombongan. Tergantung Anda saja. Ketika Anda menceritakannya untuk menyombongkan diri, maka dia sebuah kesombongan. Nah, maka dia sebuah kesombongan. Tergantung apa yang ada di dalam hati Anda saja. Nah, yang jelasnya menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada permasalahan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Apakah ini cukup menceritakan atau dengan menampilkan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus? Itu sudah kita bahas. Itu tidak bertentangan dengan makna zuhud. Nah, minallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah menyukai pakaian yang indah, gitu kan? Penampilan yang indah, rapi. Selama Anda melakukan itu berdasarkan hadis ini, maka insya Allah Anda mendapatkan pahalanya. Nah, Anda mendapatkan pahala. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan Bapak Jasmi di Jambi. Ustaz, sohikah hadis ini, barang siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali tiap hari tanpa dia tinggalkan setelah dia tahu, maka Allah akan membayangkan nikmat surga baginya di saat sakaratul maut dan dia akan mati dalam keadaan tersenyum. Ustaz. Nah, permasalahan keutamaan bersalawat 1000 itu banyak redaksi yang datang. Nah, mungkin salah satu yang beliau sebutkan ini. Di dalam redaksi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengharapkan jasadnya dari neraka. Dan berbagai macam redaksi-redaksi yang lain. Para ulama ahli hadis menghukumi bahwasanya keutamaan bersalawat dengan nilai jumlah yang seperti ini itu tidak ada dasarnya di dalam riwayat Nabi. Tidak ada dasarnya di dalam syariat, sehingga hadis ini tidak pantas disebarkan di tengah umat. Tidak pantas disebarkan di tengah umat. Cukuplah bagi kita sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Cukup itu saja. Nah, Ustaz, kemudian ada pertanyaan yang penting untuk dijawab ini, Ustaz. Ustaz, saya kerja di orang Kristen. Disuruh cuci piring bekas babi. Kalau saya sholat, apakah saya cuci tangan dulu dengan tanah atau gimana, Ustaz? Tidak perlu. Tidak ada masalah. Anda langsung berwudu juga tidak ada masalah. Berwudu saja. Nah, fadhil. Nah, sebagian ada yang mengkiaskan babi itu dengan anjing, tapi itu kias yang lemah. Karena yang disuruh mencuci tanah itu adalah jilatan dari anjing. Bukan dari babi. Nah, Allah taala. Nah, Ustaz. Kemudian berikutnya, Ustaz, terkait tentang sholat, apakah perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, Ustaz, dari Bapak Arif di Makassar? Nah, perbedaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir dari segi bacaan. Nah, tasyahud awal dia berhenti di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Silahkan dia berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Kalau tasyahud akhir, maka dia masuk di dalam salawat Ibrahimiyah. Nah, itu saja perbedaannya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad di Jawa Tengah. Ustaz, dalam akidah Ahlus Sunnah kita wajib mencintai semua sahabat. Apakah Dzulkhuwaisiro termasuk sahabat, Ustaz, dan yang kisah tentang memprotes Nabi dalam pembagian harta? Nah, kita Dzulkhuwaisiro ma'ruf ya di dalam sejarah. Ketika diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi bersama mereka membagikan rampasan perang, maka Dzulkhuwaisiro ini berdiri kemudian membantah dan mencoba untuk kemudian menghentikan Nabi dari pembagian harta rampasan perang. Dia katakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Nah, Nabi pun marah di situ. "Wa may ya'dil ba'di?" Siapa yang lebih bisa berbuat adil setelahku? Nah, maka Umar bin Khattab pun marah di situ. Kata Umar bin Khattab, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya orang ini. Nah, Dzulkhuwaisiro ini dari Bani Tamim. Dan dia bukan seorang sahabat. Dia dari tokoh munafikin yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya sekte Khawarij. Nah, munculnya sekte Khawarij. Jadi dia bukan dari sahabat. Nah, karena sahabat itu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata alaihi, yang bertemu dengan Nabi kemudian dia beriman dan dia mati di atas keimanan. Nah, dia mati di atas keimanan.
Taib Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini terkait tentang permasalahan rumah tangga kami. Apabila seorang istri sering membantah dari perintah seorang suami, apakah suami boleh menghajarnya, Ustaz? Nah, bantahan itu sisi perintahnya mesti dijelaskan. Iya. Yang jelasnya kaidahnya selama perintah dari suami itu tidak bertentangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan, maka taatilah suami Anda. Taatilah suami Anda, tidak perlu membantah. Nah, ketika suami ingin menghajar istrinya, dia boikot misalnya, bukan dia pukul ya. Dia menghajar, bukan dia pukul, menghajar. Menghajar ini bahasa syariat. Dia menjauhi istrinya, maka silahkan sebagai sebuah bentuk hukuman kepada istrinya. Nah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Dan mereka yang kalian khawatirkan, istri-istri yang kalian khawatirkan kedurhakaannya kepada kalian, fa'idhuhunna kata bahasa Quran, maka berikan wa'id, nasihat yang agak mendalam. Nah, nasihat yang agak mendalam, fa'idhuhunna, kalau tidak mempan wahjuruhunna. Nah, baru dihajar. Wahjuruhunna fil madaji'i. Hajar mereka di tempat tidur mereka. Tinggal dia tidur sendiri. Nah, antum tidur di kamar yang lain. Nah, kalau musim hujan bagaimana nih? Sudah, tinggal Anda sendiri bisa bersabar atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga bahasa Quran, wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Pilihan yang ketiga pukul. Pukulannya seperti apa? Dorban ghair mubarrij kata Nabi, pukulan yang tidak memberikan bekas. Nah, sebagian ulama menjelaskan pukulannya itu dengan seperti menggunakan batang kayu siwak. Nah, itu pukulan yang diterima oleh istri, bukan ditampeleng sampai memar, sampai biru-biru. Itu bertentangan dengan syariat. Yang jelasnya ketika Anda ingin menghajarnya, maka itu masuk di dalam solusi syariat. Yang kalian khawatirkan kedurhakaan istri-istri kalian, maka fa'iduhunna, nasihati dulu. Nasihati dulu. Kalau tidak mempan nasihat, baru dihajar. Nah, hajar ini ada batas waktu atau gimana? Tidak ada batasannya. Selama Anda masih ingin menghajarnya dia tidak berubah, nah, pindah pada solusi yang ketiga, wadribuhun. Nah, wadribuhun. Taib Ustaz. Kemudian berikutnya kita akan berpindah ke pertanyaan hamba Allah di Wawoni, Ustaz. Cara agar terbebas dari sihir dan amalan apa saja yang perlu kita lakukan, Ustaz? Nah, zikir pagi sore. Zikir ini di dalam hadis Nabi SAW merupakan benteng seorang hamba yang sangat kokoh. Semakin rutinitas zikirnya, semakin dia seringkan, jadikan sebagai rutinitas hariannya, maka benteng ini semakin tebal. Ketika benteng ini semakin tebal, kata Nabi SAW, maka serangan dari luar itu akan kembali kepada orang yang menyerang. Kan begitu? Nah, jadi tinggal Anda melihat benteng yang Anda pakai. Dan benteng itu adalah zikir. Benteng itu adalah zikir. Sihir, segala macam bentuk santet, maka zikir adalah benteng seorang mukmin. Dia jaga itu, zikir pagi sore. Dia jaga zikir pagi sore, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan sihir yang dihadapi. Kalau misalnya sihir ini berupa benda-benda yang disimpan. Nah, kalau benda yang disimpan maka harus dicari. Nah, dicari kemudian dimusnahkan. Nah, dimusnahkan, dia bakar. Nah, Taib. Kemudian kita akan berpindah ke hamba Allah di Sumatera Utara. Ustadz izin bertanya, apa hukum anak memakai nama ayah tirinya di ijazah sekolah? Menambah mungkin, Ustadz. Nah, anak pakai nama ayah tiri. Nah, Fulana binti mungkin kan? Misalnya Anwar binti gitu. Anwar gitu kan. Bukan. Nah, diharamkan, tidak boleh seorang itu bernasab kepada yang bukan ayah kandungnya. Nah, itu diantara perkara-perkara yang kemudian masuk di dalam perkara dosa besar. Maka tidak perlu seorang anak dia bernasab kepada ayah tirinya, karena itu adalah sebuah dosa besar. Dia bernasab dengan ayah kandungnya. Sebejat apapun ayah kandungnya, maka tidak ada permasalahan. Nah, makanya kita dapatkan nama-nama sahabat tidak ada yang diganti kan? Anaknya Abu Jahal, Ikrimah, kan? Anaknya tokoh munafik Abdullah bin Abi Umayyah, kan?
Itu semua nama-nama yang kemudian kita dapatkan di dalam sejarah, mereka orang-orang yang memusuhi Nabi. Nah, bapaknya kufur, anaknya menjadi seorang sahabat yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah malu. Nah, tidak usah merasa kecil di tengah masyarakat ketika kemudian mungkin ayah kita, ayah kandung kita adalah orang yang bejat. Nah, bernasablah dengan nama mereka. Maka itu merupakan tanda Anda memang adalah anak dari beliau. Nah, tidak perlu bernasab kepada ayah tiri, karena itu perkara yang diharamkan Allah Ta'ala alam. Satu terakhir Ustaz, yang masuk dari Aceh Darussalam. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau kita jualan terus mengkreditkan dengan harga tinggi, nah, apakah ini termasuk riba Ustaz? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu dalilnya. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli yang seperti apa ya? Jual beli kredit. Karena kalau jual beli yang biasa kita pahami, itu pun orang dulu sudah paham. Jual beli yang dimaksud itu jual beli kredit. Jual beli secara kredit. Cicil gitu. Nah, iya. Jadi kredit itu boleh-boleh saja. Dia diantara solusi yang didatangkan di dalam syariat. Nah, yang penting betul-betul secara syar'i. Antum punya sebuah merek barang, saya beli gelas ini misalkan, saya beli 1000 picis. Nah, dan bayarannya saya angsur. Kalau antum bilang, Ustaz, tunainya 1000 picis 10 juta, gitu kan? Tapi kalau diangsur 15 juta, tidak ada permasalahan. Nah, selama saya melakukan transaksi jual beli secara kredit ini secara langsung dari Anda, tidak melalui pihak ketiga. Tidak ada batasan tinggi harga. Tinggi. Itu dibatasi dengan keridhaan. Nah, baik Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik atas jawaban-jawaban yang telah diberikan Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan telah masuk di kesempatan ini. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sahabat Muas bertanya di malam ini. Kami mengucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas kesediaan Anda untuk menyaksikan dan stay tune untuk mengambil faidah dan manfaat dari program kita ini. Tak lupa kami mengucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi atas terselenggaranya program dakwah melalui media, baik melalui radio maupun melalui TV satelit dan TV kabel. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan kebaikan dan surganya, amin ya rabbal alamin. Demikian kebersamaan kita di malam ini. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan. Kemudian kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari ikhwah atau saudara kita di Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sahabat Mu'ad bertanya. Yarfa'illahu allazina amanu